Kebiasaan, fakta unik, dan sisi gelap Hong Kong yang mengejutkan. Serba cepat dan banyak yang tinggal di kandang. Halo Sobat Bebas Cerita. Gimana kabar kalian semua? Mimin harap semuanya selalu sehat dan bahagia ya. Coba tebak, mau kemana kita hari ini? Nah, bagi para penggemar Jackie Chan, wajib girang. Karena kali ini Mimin akan bahas negara asal sang maestro kungfu tersebut, yakni Hong Kong. Jadi, pastikan jangan skip videonya sampai akhir ya. Tapi, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa pakai headset kalian, duduk manis sambil rebahan, dan kita mulai video ceritanya. Hong Kong, negara yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna pelabuhan wangi ini menjadi salah satu tujuan wisata terpopuler di Asia karena dikenal sebagai surganya belanja, kuliner, dan destinasi wisata yang ciamik abis. Secara hukum, dapat dikatakan bahwa Hong Kong merupakan negara semi-merdeka yang berada di bawah yurisdiksi Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Negara yang dulunya merupakan wilayah jajahan Inggris ini memiliki nama resmi Hong Kong Special Administrative Region. Nama tersebut baru dipakai secara resmi sejak tahun 1997. Pada saat masih di bawah yurisdiksi negara Inggris, kawasan tersebut diberi nama British Hong Kong. Sebagai negara administratif spesial, Hong Kong memiliki bendera, mata uang, paspor, dan sistem ekonomi yang berbeda dengan Cina. Selain itu, untuk keperluan ketertiban dan keamanan dalam negeri, Hong Kong diberi wewenang untuk membentuk pasukan kepolisian sendiri. Namun, untuk urusan pertahanan luar, Hong Kong sepenuhnya bergantung kepada tentara dari negara induk, yaitu Cina. Nah, bagi masyarakat Indonesia sendiri, ngebahas tentang musik dan film Hong Kong tentu bukanlah sesuatu yang asing. Namun, selain dari itu semua, negara tempat kelahiran aktor terkenal Jackie Chan ini juga menyimpan berbagai macam hal menarik lainnya loh. Apa saja hal menarik tersebut? Yuk sama-sama kita intip, cekidot. Kebiasaan orang-orang Hong Kong. Makan saat larut malam hingga dini hari. Akibat sikap kerja keras dan budaya kerja hingga larut malam, hal itu juga mempengaruhi kebiasaan makan masyarakatnya, khususnya para pekerja kantoran. Dengan bekerja lembur hingga larut malam, orang-orang di sana telah terbiasa untuk makan malam di atas jam 10 malam. Bahkan tidak sedikit restoran kanon yang buka dari malam hari hingga dini hari jam 5. Bahkan ada yang namanya kebiasaan, early tea, yang pada dasarnya merupakan sarapan ringan di jam 2 pagi. Wah, udah kayak mau sahur aja ya, hehehe, keren, salut sama kerja keras orang Hong Kong. Tapi, jangan lupa, kesehatan tetap harus dijaga ya guys. Afternoon tea hingga makan lebih dari 3 kali sehari. Nah, jika tadi Mimin udah bahas tuh ya soal early tea, nah sekarang ada lagi nih kebiasaan masyarakat Hong Kong di siang hari. Jadi, orang-orang di sana tuh udah terbiasa untuk makan lebih dari 3 kali sehari. Makan di sini jangan dianggap seperti menu makanan di Indonesia yang identik dengan nasi. Jadi, karena orang-orang Hong Kong cenderung makan di waktu dini hari, early morning, mereka biasanya akan makan lagi di pukul 10 hingga 11 siang. Nah, setelah itu, mereka akan makan sore pada pukul 3-4 sore. Nah, kegiatan inilah yang dinamakan sebagai afternoon tea. Kebiasaan melakukan afternoon tea ini merupakan turunan dari penguasa sebelumnya, yaitu Inggris. Setelah makan sore, masyarakat di sana akan makan kembali pada pukul 10 malam atau tengah malam. Agak unik ya jam makannya. Serba cepat. Ternyata, kebiasaan serba cepat bukan hanya berlaku di negara Korea saja. Di Hong Kong pun juga demikian. Di sana, untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, tidak jarang dijumpai orang-orang punya lebih dari satu profesi. Oleh karena itulah, bagi mereka, waktu sangatlah berharga. Jika kamu berkesempatan untuk berkunjung ke restoran yang ada di sana,
Pelayan akan sangat cepat membersihkan meja yang baru saja ditinggal oleh pengunjung yang selesai makan. Dan, jika kamu terlalu lama mengambil uang di dompet, kasir di sana mungkin akan langsung menunjukkan sikap kesalnya terhadapmu. Wih, hati-hati nih. Suka memelihara burung. Bukan cuma bapak-bapak kita yang suka melihara burung, ternyata orang Hong Kong juga gemar memelihara hewan unyu yang satu ini. Bahkan, hampir setiap warga Hong Kong memelihara burung pipit atau burung berkicau di rumah mereka. Bukan cuma itu, mereka juga mengajak peliharaannya tersebut berjalan-jalan dan nongki-nongki di warung kopi pada sore hari. Aturan naik eskalator. Seperti yang sudah pernah Mimin katakan sebelumnya, orang-orang Hong Kong sangat menghargai waktu. Hal ini ternyata juga berdampak ke aktivitas yang lain. Di Hong Kong, saat ingin naik eskalator, pastikan kamu memilih lajur yang tepat ya. Lajur di sini maksudnya adalah kamu mau memakai sisi kanan atau sisi kiri. Di Hong Kong, saat kamu naik eskalator di sisi kanan, itu artinya kamu dianggap akan berdiri diam di sisi itu secara terus-menerus sampai ke ujung. Sebaliknya, jika kamu sedang terburu-buru dan ingin mendahului orang-orang, maka gunakanlah lajur sebelah kiri. Udah kayak di jalan raya aja ya. Fakta unik negara Hong Kong. Negara metropolitan Hong Kong juga punya sederet fakta unik yang menarik buat dicari tahu, ini beberapa di antaranya. Kota dengan gedung pencakar langit terbanyak di dunia. Kalau pernah berkunjung ke Hong Kong, mungkin kamu akan menyadari bahwa kota di sana sangat penuh dengan gedung-gedung tinggi. Hingga saat ini, setidaknya terdapat 7.687 gedung tinggi. Bahkan, menurut dikabarkan ada kurang lebih 303 gedung yang masuk kategori sebagai gedung pencakar langit. Di antara semua gedung tersebut, Victoria Harbour adalah pilihan favorit bagi wisatawan untuk melihat pemandangan kota Hong Kong dari ketinggian. Kalau Mimin sih kayaknya auto dengkul lemes nih kalau kesini hehe. Salah satu wilayah terpadat di dunia. Siapa sangka, negara yang produksi hasil film actionnya banyak digemari masyarakat Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terpadat di dunia. Pada tahun 2020 lalu, data populasi penduduk negara tersebut mencapai 7.496.981 jiwa. Jika hanya dilihat dari jumlah penduduk saja mungkin kamu tidak akan percaya. Namun, alasan kenapa Hong Kong disebut sebagai salah satu negara terpadat di dunia karena luas wilayahnya tidak sebanding dengan besarnya populasi yang ada. Dikatakan bahwa dalam 1 mil persegi terdapat setidaknya 17.311 orang. Waduh. Konsumsi teh yang berlebihan. Sebagai negara yang dulunya pernah diperintah oleh Inggris, penduduk Hong Kong pun sampai saat ini tetap mempertahankan beberapa kebiasaan. Salah satunya adalah ngeteh. Kabarnya, konsumsi teh penduduk Hong Kong merupakan yang terbesar di dunia. Bahkan, dari data yang Mimin temukan, konsumsi rata teh penduduk di sana mencapai angka hampir 10 kg. Saking gemarnya mereka mengkonsumsi teh, varian teh termahal yaitu teh Iron Buddha pun dijual di sana dengan harga mencapai 35 juta rupiah per kilogramnya. Hayo, siapa nih yang udah pernah nyicipin gimana rasanya teh termahal hehehe? Komen di bawah ya. Memakai dua bahasa resmi yaitu Inggris dan Kanton. Umumnya, suatu negara hanya akan menggunakan satu bahasa resmi saja. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Hong Kong. Sebagai negara bekas jajahan Inggris, mereka masih menggunakan bahasa Inggris sebagai bagian dari bahasa resmi selain Kanton. Sementara itu, penggunaan bahasa Kanton tidak lain karena sebagian besar penduduk di sana berasal dari etnis Tionghoa. Nah, bagi kamu yang belum tahu, Kanton ini merupakan salah satu dialek dalam bahasa Cina. Dialek tersebut memang banyak digunakan oleh masyarakat di Cina bagian selatan, termasuk Hong Kong. Sisi gelap negara Hong Kong. Di balik megahnya gedung pencakar langitnya, faktanya Hong Kong menyimpan sisi gelap yang bisa bikin kamu ngelus dada. Duh, semiris apa ya? Munculnya Char Boards Granies.
Fenomena pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 lalu telah membawa dampak yang begitu memilukan bagi semua pihak, tidak terkecuali masyarakat Hong Kong. Pada tahun tersebut, dikatakan bahwa ada setidaknya 1,6 juta masyarakat Hong Kong yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dibanding dengan jumlah penduduknya, angka tersebut terbilang tinggi jika dibandingkan dengan negara Asia Timur lainnya. Situasi tersebut semakin memberatkan tatkala pertumbuhan populasi lansia di sana cukup tinggi. Bahkan, dikabarkan ada sekitar 40% lansia yang hidup dalam garis kemiskinan. Angka tersebut didukung dengan fakta lapangan berupa maraknya ditemui para lansia yang berkeliaran di jalanan Hong Kong untuk mengumpulkan kardus-kardus bekas. Fenomena tersebut dikenal dengan Cardboard Granies. Duh, menyayat hati banget ya. Maraknya fenomena Cage Home. Pada tahun 2022 kemarin, kota Hong Kong dinobatkan sebagai kawasan dengan biaya hidup termahal di dunia. Bagi para pengusaha sukses dan konglomerat, mahalnya biaya hidup tentu bukanlah menjadi masalah berarti. Justru sebaliknya, dengan biaya yang mahal tersebut, kualitas yang ditawarkan tentu lebih baik dibanding kehidupan di negara lain. Namun, bagaimana dengan nasib para penduduk yang berekonomi rendah? Apakah mereka juga merasakan sensasi yang sama dengan apa yang dinikmati oleh para konglomerat tersebut? Tentu bukan itu jawabannya. Mahalnya biaya hidup di sana jelas menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah. Salah satu pos yang memakan banyak biaya adalah tempat tinggal. Bagi warga Hong Kong, memiliki apartemen yang layak merupakan sebuah impian. Hal itu karena biaya sewa yang harus dibayarkan bisa menghabiskan setengah dari gaji yang mereka peroleh. Sedangkan bagi mereka yang ingin membeli secara cash, paling tidak butuh waktu 20 tahun menabung. Keadaan menjadi sangat tidak menguntungkan bagi kaum muda di sana. Keadaan tersebutlah yang kemudian mendorong munculnya fenomena Cage Home di mana beberapa orang tinggal dalam satu kamar apartemen yang sama. Dalam hal ini, pemilik apartemen membagi satu kamar menjadi 4 kamar kecil untuk ditinggali secara bersamaan oleh orang-orang yang bahkan tidak memiliki ikatan keluarga. Dilihat dari sudut tertentu, keadaan di dalam apartemen tersebut mirip seperti sebuah kandang. Duh, miris banget ya guys. Intervensi dari Inggris. Membahas Hong Kong tentu tidak dapat dipisahkan dari pengaruh Inggris. Hal ini ada kaitannya dengan sejarah negara tersebut berdiri hingga saat ini. Perlu kamu tahu nih, dulunya Hong Kong tidak lebih dari sebuah pemukiman nelayan kecil yang ada di pinggiran pulau utama Cina. Bahkan saat Inggris mulai berkuasa di sana pada tahun 1841, keadaan di Hong Kong masih tetap sama, yaitu sebuah pemukiman bagi para nelayan. Namun, semenjak Perang Dunia Kedua berakhir, Inggris mulai secara radikal dan besar-besaran merubah berbagai macam kehidupan yang telah berlangsung di sana. Untuk mendukung semua gebrakan tersebut, Inggris kemudian memaksakan sebuah asas yaitu A Positive Non-Interventionism. Walaupun terdengar keren, namun sebenarnya maksud dari asas tersebut adalah pembentukan sebuah sistem kapitalisme yang akan mengendalikan segala aspek kehidupan masyarakat Hong Kong. Dengan menggunakan sistem tersebut, pemerintah Hong Kong tidak bisa menarik tarif tinggi terhadap bea cukai dan pajak. Akibatnya, perputaran modal dan uang hanya dikuasai oleh sektor swasta. Dengan kata lain, penguasaan aset di negara asal Jackie Chan tersebut hanya berputar di tangan segelintir pihak saja. Hal ini sangat dirasakan dalam sektor properti, khususnya harga apartemen yang tidak sebanding dengan besaran gaji penduduk di sana. Tidak cukup sampai di situ saja loh. Selain harga perumahan, apartemen yang mahal, jumlah yang tersedia pun tidak banyak, alias memang sengaja dibuat terbatas. Kalau kayak gini masih kayak dijajah enggak sih? Ketimpangan ekonomi. Masih menyambung pada pembahasan sebelumnya, sistem kapitalisme yang diinisiasi oleh Inggris pada waktu itu telah membawa dampak yang begitu signifikan terhadap kehidupan perekonomian warga Hong Kong. Lebih tepatnya adalah, sistem kapitalis telah membuat klan keluarga tertentu menguasai sebagian besar aset dan akses finansial di Hong Kong.
Di sisi yang lain, masyarakat biasa atau bahkan yang berpenghasilan rendah hanya bisa menjadi penonton dari gemerlap dan glamornya negara yang mendapat status otonomi khusus dari Cina tersebut. Padahal, pada sekitar tahun 1950-an, roda ekonomi Hong Kong banyak didukung oleh sektor industri manufaktur tekstil. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah Hong Kong mulai meninggalkan industri tersebut dan beralih menjadi negara yang sangat terbuka terhadap berbagai macam investasi dari perusahaan multinasional, khususnya yang terkait dengan finansial. Strategi yang dilakukan pemerintah Hong Kong tersebut nyatanya benar-benar berhasil menarik minat para investor asing. Ini membuat orang-orang yang dulunya bekerja di sektor industri manufaktur tekstil menjadi kehilangan mata pencaharian. Berbeda dengan mereka yang kesulitan ekonomi karena hilangnya industri manufaktur tekstil, justru segelintir orang yang sejak awal memang dekat dengan pemerintah Inggris malah semakin mendapatkan keberlimpahan ekonomi dan penguasaan terhadap akses finansial. Ketimpangan ekonomi ini terus berlanjut hingga ke zaman sekarang, dan kemungkinan besar di masa depan juga masih akan tetap seperti itu. Oke Sobat Bebas Cerita, itu dia gambaran kehidupan di Hong Kong. Tampak gemerlap, tapi ternyata tetap punya sisi gelap yang bikin dada nyesek juga ya guys. Nah, dari sekian banyak fakta yang Mimin sampaikan, menurutmu, mana nih yang paling unik dan menarik? Jangan malu-malu kucing untuk menuliskannya di kolom komentar ya. Thanks for watching, don't forget to like and subscribe and see you on the next video.